pagi, perkenalkan saya Dr. Wulan, saya yang bertugas di Poliklinik hari ini Ibu ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lia. Ibu Lia ya. Ibu Lia usianya berapa tahun Ibu? 58 tahun dok. Oh 58 tahun. Ibu Lia alamatnya di mana? Di Alauddin dok. Alauddin ya. Ibu Lia sekarang pekerjaannya apa Ibu? Kalau ibu rumah tangga. Oh iya teh. Jadi Ibu Lia, sebentar itu kita akan melakukan anamnesis atau tanya jawab, di mana saya akan bertanya kepada Ibu yang bertujuan untuk saya akan mengetahui lebih dalam lagi apa yang akan dikeluhkan mengenai apa yang dikeluhkan nanti. Nah, di mana itu akan membantu saya untuk mendiagnosis atau menentukan penyakitnya dari Ibu. Jadi di sini saya sangat berharap untuk Ibu menjawabnya dengan sejujur mungkin. Jadi bagaimana apakah Ibu untuk keamanannya sendiri insya Allah akan saya jaga dengan baik. Jadi bagaimana apakah Ibu bersedia? Iya bersedia dok. Oh ya baik, terima kasih Ibu Lia ya. Jadi Ibu Lia kesini dengan keluhan utama apa Ibu? Ada bercak merah di kulitku dok. Oh ada bercak di kulit ya. Bercak ini timbulnya sudah dari kapan Ibu? Sudah lama dok, 6 bulan yang lalu. Oh dari 6 bulan yang lalu. Iya. Bercaknya ini Bu, awal mula munculnya itu dari daerah mana? Dari wajah. Dari wajah? Iya. Di wajah saja atau akhir-akhir ini dia di tempat lain juga Bu? Di wajah, di kedua tangan saya sama kedua paha. Oh kedua tangan dan paha juga ya? Iya dok. Apakah Ibu merasakan kebal? Ada rasa kebal di bagian bercaknya Ibu? Iya dok. Kadang-kadang ya. Apakah ada rasa nyeri dan gatal Ibu? Tidak dok, saya tidak rasa. Oh tidak ya, berarti hilangnya rasa di bagian kebal Ibu ya. Kemudian apakah Ibu merasa demam juga pada saat muncul bercak ini Bu? Tidak juga? Iya. Oh iya. Apakah Ibu punya keluhan lain selain bercak Ibu? Kayak mungkin seperti Ibu juga merasakan flu, batuk, begitu tidak Ibu? Tidak. Nah, tidak ya. Terus apakah Ibu pernah ke dokter sebelumnya? Tidak dok. Tidak pernah juga. Jadi pernah tidak mengkonsumsi obat? Tidak dok. Sama sekali? Iya, karena saya kira biasa-biasa saja dok aku. Oh iya. Terus apakah di lingkungan sekitarnya Ibu ada yang mengalami seperti ini tidak? Di rumah ada dok. Oh di rumah siapa? Adik saya. Oh adiknya Ibu. Ini adiknya Ibu dia terkena begini duluan Ibu atau adiknya Ibu? Saya dulu. Oh iya. Terus apakah ada alerginya Ibu? Alhamdulillah tidak ada dok. Oh tidak ada alergi. Menurut Ibu mungkin Ibu kayak digigit serangga sehingga terjadinya muncul seperti ini atau kayak tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul sendiri? Tidak ada apa-apa. Langsung muncul sendiri ya? Iya. Oh ya baik Ibu. Jadi Ibu Lia, saya akan membaca ulang hasil anamnesis saya tadi. Jadi mungkin nanti Ibu akan Ibu mendengarkan dan kalau koreksi apabila ada kesalahan Ibu ya. Jadi Ibu Lia umur 58 tahun, tinggal di Alauddin, pekerjaan RT Ibu ya. Dengan keluhan utama itu bercak di kulit. Kemudian muncul 6 bulan yang lalu di mana di daerah wajah, kemudian ke daerah lengan dan kaki, yaitu pada paha. Nah, kemudian untuk rasa kebalnya ada, tapi untuk rasa nyeri dan gatalnya tidak ada. Jadi hilang rasa di bagian bercak tersebut. Kemudian untuk riwayat keluarga ada, yaitu adanya Ibu Lia yang menderita penyakit yang sama. Kemudian juga untuk yang lain-lainnya tidak ada. Jadi apakah masih ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ada. Nah jadi Ibu dari anamnesis ini mungkin saya bisa memberikan kesimpulan sedikit. Kayaknya di sini Ibu tuh menderita penyakit lepra atau kusta Ibu. Nah tapi ini juga belum sepenuhnya benar. Jadi di mana kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu ya. Jadi apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan pemeriksaan? Iya dok, bersedia. Oh ya baik Ibu.
Jadi ibu sebentar itu pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, mungkin saya akan menyentuh di beberapa bagian tubuh ibu, terutama bagian yang muncul bercaknya. Nah, mungkin ibu merasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukan yang sebaik mungkin ya ibu ya. Jadi ibu tetap bersedia. Baik. Berarti ibu sebelum saya melanjutkan, saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan ibu mungkin bisa membuka pakaiannya. Iya. Terima kasih ibu. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan cuci tangan, jadi kita masuk pemeriksaan ya ibu ya. Jadi ibu di sini kita tuh akan melakukan 4 pemeriksaan, di mana yang pertama saya akan melakukan uji status umum dan tanda vital, kemudian yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan bercak kulit, yang ketiga itu sensitivitas, dan yang keempat itu pemeriksaan saraf kepit. Nah di sini yang pertama dulu ibu ya, saya akan melakukan pemeriksaan uji status umum dan tanda vital. Jadi yang pertama saya akan menilai status gizinya ibu. Jadi untuk menilai status gizinya ibu itu saya akan menilai IMT ya ibu ya. Jadi mungkin ibu bisa berdiri dulu untuk ke sini mengukur berat dan menimbang berat badan. Oh iya, ibu mungkin bisa ukur tingginya ibu. Oh iya, oke baik ibu. Mungkin ibu bisa kembali lagi ke tempat duduknya. Baik ibu, jadi untuk dari hasil status gizi untuk IMT, ibu itu 20,5, jadi di sini ibu normal ya. Nah, ya. Jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital, yaitu terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan juga pernafasan ibu. Di sini saya akan melakukan yang pertama itu adalah tekanan darah. Ya ibu mungkin bisa minta tangannya ibu, yang sebelah satu, yang sebelah ini ada lukanya ibu ya. Tadi ibu ini silang Jadi ibu untuk tekanan darahnya juga ibu di sini saya dapatkan 110/90 ibu ya. Jadi ibu juga tekanan darahnya normal. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa suhu tubuh ibu. Tadi ibu yang mungkin dijepit ibu. Oh ya oke. Nah jadi di sini juga untuk suhu tubuh ibu juga normal ibu ya. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa denyut nadi ibu, apakah normal atau tidak. Oh iya, untuk denyut nadinya juga normal ibu ya. Jadi ibu di sini selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan melihat ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki ibu. Jadi mungkin di sini yang akan saya pertama lihat itu dari kepala ibu, di mana apakah ada kerontokan di bagian rambut dan kening ibu, tidak ada. Kemudian saya akan melihat di kedua mata ibu apakah ada lobotalmika, tidak ada juga. Kemudian juga saya akan melihat di bagian hidung ibu apakah menurun atau tidak. Ibu mungkin bisa sedikit dianukan maskernya. Iya. Selanjutnya juga di sini ibu saya akan melihat, ibu mungkin bisa berdiri nih. Saya akan melihat di bagian apakah ada pembesaran hepar dan apakah terjadi edema di bagian kaki ibu. Ya ibu.
Terima kasih Bu, mungkin Ibu bisa dulu kembali. Jadi Ibu di sini selanjutnya saya akan masuk ke yang kedua, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan bercak kulit. Nah, di mana di sini yang pertama saya akan dulu melihat di mana letak dari bercak kulit yang ada pada kulit Ibu. Nah, di sini saya bisa melihat bercak yang ada pada kulit Ibu itu yaitu pada tangan, kedua lengan, wajah, dan juga pada pada paha Ibu ya. Dan kemudian juga saya akan menentukan efloresensinya ya Bu ya. Nah, di sini saya lihat efloresensinya yaitu flak eritema berbatas tegas. Kemudian Ibu di sini juga untuk permukaan melesi sendiri itu di sini dia kasar, dia kering ya Bu ya. Ya. Kemudian Ibu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensitivitas. Nah, di sini pemeriksaan sensitivitas Ibu, saya akan menggunakan 3 media, di mana saya menggunakan kapas yang akan saya runcingkan ujungnya. Kemudian saya menggunakan jarum dan saya akan menggunakan tabung yang berisi air panas dan dingin, ya Ibu ya. Mungkin Ibu permisi saya bisa pinjam tangan saya Ibu ya. Saya bisa tangan saya Ibu. Nah, jadi di sini yang pertama saya akan melakukan dengan menggunakan kapas yang diruncingkan ujungnya Ibu. Jadi di sini saya akan letakkan di bagian tertentu Ibu dan Ibu akan merasakannya, ya. Jadi apabila Ibu nanti saya akan bertanya kepada Ibu. Jadi di sini apakah Ibu kita rasa Bu? Iya dong. Kalau di sini Bu ada yang kita rasa Ibu? Tidak dong. Coba Ibu bisa kembali menoleh ke sebelah kiri. Jadi apakah di sini ada yang kita rasa Bu? Iya dong. Kalau di sini ada yang kita rasa Ibu? Tidak. Selanjutnya di bagian paha Ibu dia. Kalau di bagian sini ada yang kita rasa Bu? Tidak dong. Kalau di bagian sini Ibu? Iya rasa dong. Mungkin Ibu bisa menoleh. Kalau di bagian sini ada kita rasa Ibu? Tidak dong. Kalau di bagian sini Ibu? Iya rasa dong. Oke, selanjutnya saya menggunakan dengan jarum ya Bu ya. Permisi Ibu. Apa ada yang kita rasa Ibu? Rasa dong. Kalau di sini Ibu? Tidak. Ya. Oke. Kalau di sini ada yang kita rasa Ibu? Tidak. Kalau di sini? Rasa dong. Oh ya. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan dengan cairan dengan tabung yang berisi air panas dan air dingin ya Bu ya. Jadi di sini yang pertama Ibu ya, apa ada yang kita rasa Ibu? Iya panas dong. Oh iya. Ada yang kita rasa? Tidak. Tidak juga. Di sini Bu ada yang kita rasa? Ada yang kita rasa? Iya dong. Panas. Oh iya. Coba Ibu bisa menoleh ke sebelah kiri. Oke. Ada yang kita rasa Ibu? Iya dong. Panas. Ini Bu. Oh ini dong. Oh iya. Kalau ini ada yang kita rasa? Tidak. Oh iya. Kalau ini ada yang kita rasa? Iya dong. Rasa apa nih? Oh iya. Kalau yang ini? Tidak. Oh iya, baik Ibu ya. Sudah selesai melakukan pemeriksaan sensitivitas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ketiga Ibu, yaitu pemeriksaan saraf tepi. Nah, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan di beberapa saraf Ibu, yaitu yang pertama mungkin di saraf auricularis magnum. Di sini saya akan melakukan palpasi di saraf auricularis magnum. Kemudian ada di bagian saraf radialis, radialis, ulnaris, medianus, kemudian di peritoneus communis dan juga di tibialis posterior. Nah, jadi sini Bu, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan, mungkin saya akan menyentuh di daerah leher itu ya, untuk di daerah auricularis magnum. Permisi ya Bu ya. Nah, jadi untuk di saraf auricularis magnum sendiri di sini terdapat penebalan. Baik Ibu, mungkin bisa menyenangkan sedikit. Nah, jadi agak ditemukan sedikit. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan di nervus radialis. Nah, untuk di pemeriksaan nervus radialis sendiri juga itu dia ada pembesaran, ada penebalan. Kemudian juga di ulnaris juga di sini ada penebalan, dan di medianus juga di sini ada penebalan. Mungkin Ibu bisa berdiri, saya akan melakukan pemeriksaan di nervus peritoneus communis dan di tibialis. Permisi Bu ya.
tapi ibu bisa balik begini, oke. Nah di sini selanjutnya juga di nervus peritoneus communis di sini ada penebalan, kemudian juga di nervus tibialis posterior juga ada penebalan. Oke ibu, mungkin selesai saya melakukan pemeriksaan bisa duduk kembali. Jadi ibu sudah melakukan pemeriksaan ibu, jadi mungkin ibu bisa menggunakan lagi pakaian ibu. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, baru saya memberitahukan hasil dari pemeriksaan ibu ya. Iya dok. Oke. Baik ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan. Jadi untuk hasil pemeriksaannya sendiri itu di sini saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi itu ada pada pemeriksaan sensitivitas itu ada beberapa kehilangan rasa, terutama di bagian yang ada bercaknya ya ibu ya. Kemudian untuk pemeriksaan saraf tepi juga itu ada penebalan di nervus atau sarafnya. Kemudian juga ibu untuk yang di pemeriksaan bercak itu untuk efloresensinya sendiri saya dapat ternyata itu dia flek eritema berbatas tegas, dan juga untuk lesi dari bercak kulit ibu sendiri itu kering. Nah, jadi ibu di sini saya akan memberikan ibu beberapa obat di mana dia akan membantu untuk mengurangi penyakit ibu. Nah, tadi kan seperti yang saya bilang, dia juga salah satu penunjang untuk mendiagnosa yang lebih pasti. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan ibu sudah saya dapatkan juga ternyata ibu benar mengalami penyakit lepra atau kusta. Nah, tapi ibu juga bisa lebih memastikan dengan melakukan pemeriksaan penunjang, di mana itu pemeriksaan laboratorium untuk lebih mengetahui kira-kira lepranya ibu ini penyebabnya apa. Ya ibu ya, jadi saya akan memberikan ibu resep obat ya untuk menunjang kesembuhan ibu. Ya baik ibu, ini mungkin resepnya ibu ya, ibu bisa bawa ke apotek untuk minum obatnya. Ya ibu, terima kasih banyak ibu ya. Ya ibu.